Oke, katanya HP ini bakal jadi cikal bakal lahirnya Poco F8 Ultra. Apa benar? Terus kalau lihat spek dan desain, kayaknya ada bau-bau Xiaomi 17 Pro Max gak sih? Belum lagi punya chipset yang sama Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kalau diadu benchmark, siapa yang paling ngejar? Dan tambahan speaker di belakang HP ini beneran bikin suaranya lebih bagus dari Xiaomi dan iPhone 17 Pro Max? Atau cuma gimmick aja? Ini video bakal seru banget. Yuk kita bahas. Oke, pertama, boxnya masih sama ya kayak seri sebelumnya. Ada tulisan K90 Pro Max sama Redmi di bawahnya tuh. Seperti biasa, langsung disambut sama kotak kecil yang isinya SIM ejector, kertas berguna tapi nggak pernah dibaca, sama case. Terus ada HP dan di dalamnya lagi ada kepala charger 100 watt yang ukurannya nggak terlalu gede. Plus kabel USB Type A ke USB Type C. Pas dinyalain, langsung disambut sama logo merah Redmi plus huruf gede semua dengan HyperOS 3 berbasis Android 16. Lanjut gue setup dulu kayak biasa, dan kalau gue cek storage-nya udah kemakan 36GB dan langsung diminta update software juga. Terus karena ini China ROM, jangan lupa kita install Google Play Store dulu. Impresi gue sama HP ini kayak kenal ya. Sekilas mirip iPhone dan Xiaomi 17 versi Pro. Tapi sebenarnya desain kayak gini tuh ada yang lebih sepuh lagi, yaitu si K70 series. Cuma karena penamaannya diganti Pro Max, jadi banyak yang berasumsi ini HP ngikutin iPhone. Buat kamera modulnya cukup rame, karena ada 4 buletan, meskipun cuma ada 3 lensa kamera dengan ring yang mengikuti warna HP. Dan tahu apa yang bikin wow? Buletan di kanan sini loh, itu speaker yang mana kerja sama dengan Bose lagi. Untuk material frame-nya dari aluminium dan back-nya dari glass, tapi berfinishing matte yang mana kombinasi maut buat gua karena nggak licin, terus kesannya lebih premium dan nggak gitu kelihatan jiplakan sidik jari. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di atas speaker, di kiri kosong, dan di bawah ada SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Ada mic, port Type-C, dan speaker lagi. Jadi untuk speakernya bukan 2 lagi, tapi triple speakers. Kira-kira kalau dibandingin sama iPhone dan Xiaomi 17 Pro Max enak mana ya? Nanti kita tes. Buat layarnya super gede, sama kayak Xiaomi 17 Pro Max, yaitu 6,9 inch. Dengan bezel yang tipis, dan bisa dibilang simetris nggak sih? Atau dagunya tebelan dikit ya? Kalau dibandingin sama Xiaomi 17 Pro Max sih emang masih lebih tipis Xiaomi. Dan sekilas mirip banget ya kedua HP ini, mulai dari layar tadi, ukuran, dan tampak belakang juga. Punya layout yang mirip tuh. Paling buat bump kamera aja lebih tebelan di Xiaomi. Mungkin karena kameranya lebih sakti sama ada layar juga kali ya. Buat feel genggam cukup nyaman, walaupun ini HP boxy tapi nggak terlalu tajam karena sudut-sudut frame-nya itu ada sedikit lengkungan. Dengan tebal HP di 7,9 mili dan berat 218 gram. Buat spesifikasi lengkapnya, kalian bisa langsung lihat aja di sini ya. Yang sekilas gue lihat ada sedikit kesamaan dengan Xiaomi 17 Pro Max. Mari kita kulik lebih lanjut. Dari sisi layar, sama-sama 6,9 inch, termasuk tingkat kecerahan juga. Tapi touch sampling lebih tinggi di Redmi nih, sedangkan perlindungan kaca Xiaomi lebih baik. Karena udah generasi ketiga yang katanya terjadi 30% peningkatan dari sisi drop. Habis itu sisi performance sama-sama pakai chipset terkuat Snapdragon saat ini, 8 Elite Gen 5, yang gue sempat tes benchmark di kedua HP ini. Dan ternyata Redmi K90 Pro Max ini punya skor lebih tinggi loh, terpaut sampai 350.000. Kalau gue lihat di Redmi ini emang kayaknya lebih dilepas performance-nya, kelihatan dari sisi suhu yang 2 derajat lebih tinggi. Untuk Geekbench pun juga sama, tapi selisihnya nggak terlalu jauh. Dan gimana dengan 3D Mark? Mungkin karena dilepas tadi, sayangnya Redmi K90 Pro Max nggak bisa menjalankan tugasnya sampai selesai. Pas di tengah jalan, gue cek udah stop sendiri, sedangkan Xiaomi masih lanjut. Kalau buat baterai, justru Redmi lebih gede dikit, tapi tipis aja, beda 60 mAh. Sama-sama bisa ngecas 100 watt kabel dan 50 watt wireless. Terus dari sisi kamera, sama-sama 50 megapiksel lensa utama dengan sensor yang beda dikit nih. Redmi itu pakai Light Fusion 950, yang mana ini sensor yang sama dipakai Xiaomi 17 regular. Sedangkan Xiaomi 17 Pro Max pakai Light Fusion 950L. Iya, pakai L di belakangnya. Dan kalau gua cek-cek, perbedaan utamanya ada 2. Pertama, ukuran sensor sedikit lebih gede, yang 950L, yaitu 1/1,28 inch. Sedangkan 950 ini di 1/1,31 inch.
Selain itu dari sisi dynamic range juga lebih luas. 950L itu bisa mencapai 16,5 EV, sedangkan 950 biasa 13,5. Kalau buat periskop sama-sama 50 megapiksel tapi beda aperture. Kalau ultrawide sama 50 megapiksel yang jarak pandangnya nggak terlalu luas juga. Nanti kita bandingin lebih lanjut di bagian kamera, oke? Dengan selfie yang lebih baik di Xiaomi dan bisa autofocus juga. Habis itu di Xiaomi ada collab sama Leica di kamera dan punya layar di belakang. Sedangkan Redmi nggak ada layar belakang tapi ada collab juga dengan Bose lewat speakernya. Gimana dengan channel ini? Lagi berharap collab, tapi tunggu 1 juta subscriber biar bisa collab sama Gadgetin ya. Jadi kalau belum, boleh banget dipertimbangin sekarang. Thank you. Oh ya, buat K90 series ini ada 2 versi. Pro Max ini sama yang biasa. Untuk beda speknya, buat ukuran layar itu K90 ada di 6,59 inch. Terus chipset pakai Snapdragon 8 Elite dengan kapasitas baterai beda di 7100 mAh dan nggak support wireless charging. Kalau kamera sama-sama 50 megapiksel tapi beda sensor. K90 ini pakai Light Fusion 800. Habis itu 50 megapiksel periskop tidak ber-OIS, 8 megapiksel ultrawide dan 20 megapiksel selfie. Terakhir di Redmi K90 regular, USB-nya masih versi 2.0 ya dan speakernya nggak collab sama Bose tadi. Jadi tambahan info, kalau Redmi K90 Pro Max ini pakai sistem audio 2.1 channel. Artinya dia punya 2 speaker utama plus 1 woofer di belakang ini nih. Jadi woofer itu kayak speaker juga, cuman tugasnya fokus di suara bass. Makanya kalau setel lagu atau nonton film, bagian belakang ini bisa ikut nendang-nendang sendiri karena woofernya aktif. Oh ya, terakhir sebelum ke speaker test, disclaimer dulu nih dikit. Untuk kualitas asli masing-masing speaker tentu nggak 100% bisa kerasa di video ini ya. Karena udah melewati banyak proses kayak perekaman, kompresi, dan lainnya. Tapi karena semua HP ini direkam di kondisi dan jarak yang sama, setidaknya kita bisa dapat gambaran perbedaan karakter suara masing-masing. Halo guys, mari kita tes bawa keluar HP-nya, yaitu Redmi K90 Pro Max yang selfie-nya oke juga, cuman dynamic range ya oke juga lah. Dibilang jelek banget juga enggak. Terus skin tone masih oke, stabilisasi mantep. Dan gua shoot sekarang di 4K 30 fps. Kalau buat resolusinya dia bisa shoot sampai 4K 60 fps dan 8K 30 ya. Sedangkan kamera depannya bisa 4K 30 fps sama 1080p 60 fps nih. Dan kalau kalian perhatiin, lagi recording ini kita bisa pindah lensa loh. Kalian bisa lihat. Oh, gua di atas ini. Tada! Pindah lensa, pindah lagi ke depan. Untuk kualitas videonya udah bagus, stabil juga kalau dibawa sambil jalan gini. Langit dan gedung juga bisa terekspos dengan baik. Paling komplain gue sama kayak Xiaomi 17 Pro Max yang sempat gue review kemarin. Lensa ultrawide-nya kurang berasa. Bedanya cukup tipis sama lensa wide, makanya mereka juga tulis di sini 0,7 kali. Betul guys, kalau ngomongin HyperOS 3, walaupun perubahannya nggak ngerombak drastis, tapi cukup kasih penyegaran. Gue suka sih sama control centernya yang sekarang lebih berwarna, nggak monoton kayak HyperOS 2 yang warnanya sama rata biru dan putih. Efek transisinya juga lebih realistis. Pas scroll ke atas ada efek ngeblur halus yang kelihatan rapi. Icon baterainya juga sekarang lebih jelas tuh. Terus ada fitur baru yang namanya Hyper Island. Ya, Dynamic Island-nya versi Xiaomi itu, yang bisa nampilin notifikasi interaktif. Buat yang mau lihat pembahasan lengkap HyperOS 3, termasuk fitur favorit gua yang bikin interaksi HP Xiaomi ke ekosistem Apple jadi super mulus, gua udah bahas di video terpisah ya. Cus nonton di sini kalau belum. Untuk foto, gue suka sih sama lensa telefoto 5 kalinya yang punya hasil cukup tajam dan detailnya juga dapet. Kalau foto objek orang juga bagus kok. Dan gue suka sama bokeh yang dihasilin dengan pemisahan objek dan background yang udah oke kalau dilihat sekilas. Tapi kalau sampai kita ngezoom lihat detail, ada berasa kurang rapi dikit sih. Nyampe juga akhirnya di rumah guys. Oh ya, satu lagi, gue sempat ngegame di HP ini dan ternyata hasilnya bagus juga loh.
Jadi kayak biasa gue tes Genshin Impact highest 60 fps. Yang pengalaman mainnya mulus, nggak berasa ada frame drop atau delay berarti. Untuk FPS rata-rata stabil di 60 ya. Dan yang menarik, suhunya itu masih aman. Internalnya kalau dari tools ini di 41,3 derajat, sedangkan suhu luar 42-an. Total gue main sekitar 30 menit dan baterai berkurang 8% aja. Jadi kalau tadi sempat lihat 3D Max-nya gagal, bukan berarti performance HP ini lemah ya. Tapi emang yang namanya benchmark, dia bakal nge-push ke performance sampai ekstrim gitu. Sedangkan game berat kayak Genshin, menurut gue belum sampai nge-push chipsetnya ke performance yang maksimal. HP ini punya 3 warna ya, ada hitam, putih, sama biru. Nah, si warna birunya agak spesial, karena punya pola denim dengan nano leather tag yang mirip banget kayak celana jeans. Tapi kalau dilihat-lihat, kayak tempelan garskin HP yang ngetren zaman dulu gak sih? Ayo, yang tahu berarti fix sudah tua. Buat storage-nya sendiri lumayan lengkap. Ada 4 pilihan, mulai dari 12 plus 256 di 9,3 juta sampai 16 plus 1 tera di 12,4. Oh ya, ngikutin jejak kakaknya di K70 Pro dan Ultra, Xiaomi balik lagi collab sama Lamborghini buat ngeluncurin K90 Pro Max Special Edition Lamborghini SC63. Dan varian ini jadi yang paling mahal di harga 12,8 juta. Tapi ingat, kalau harga-harga yang gue sebutin barusan itu konversi langsung dari harga Cina di sana. Belum termasuk biaya ongkir dan impor masuk ke Indonesia. Terus mirip kayak seri K80, K90 Pro Max ini juga rumornya bakal rebranding secara global jadi Poco. Lebih tepatnya Poco F8 Ultra. Menurut Gizmo China, tulisan Poco F8 Ultra ini muncul di database-nya NBTC Thailand dengan kode model yang mirip kayak K90 Pro Max. Cuma beda di huruf RK yang mengacu ke Redmi dan PC ke Poco. Tapi perlu diingat juga, kalaupun berubah jadi Poco, ada kemungkinan kapasitas baterainya bakal dipangkas ya. Dari rumor yang ada sih bakal turun ke 6500 mAh.